Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, yang personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu batinnya saat memikirkanmu. Bagaimana batinnya saat memikirkan kamu, oke? Ingat, pembacaan untuk banyak orang ya, jadi jangan baper-baper amat, oke? Ambil yang positif, buang yang negatifnya. Kita coba lihat dulu, ada energi apa dari yang batinnya saat memikirkan kamu, oke? Orang ini tuh kondisinya sekarang ya, tidak seperti apa yang kamu mungkin lihat atau apa yang kamu pikirkan dia rasakan, ya. Jadi di sini ada situasi di mana dia mungkin banget sebenarnya menyembunyikan perasaan dia, menyembunyikan situasi dia sebenarnya, menyembunyikan kondisi dia sebenarnya, ya. Kamu hanya perlu lebih peka untuk melihat lebih dalam kalau sebenarnya orang ini tidak seperti yang kamu pikir keadaannya, ya. Mungkin dia tidak sebaik-baik itu aja sebenarnya, ya. Hanya dia pintar untuk menyembunyikan dan pintar untuk menutupi sebenarnya, oke? Orang ini adalah orang yang mungkin banget ya, seseorang yang pernah menjauhi kamu atau pergi dari kamu, ya, pergi dari kamu, menghilang dari kamu, menjauh dari kamu. Intinya ada periode di mana dia menghilang ya teman-teman. Oke, ini adalah orangnya sebenarnya cukup cute ya, cukup dalam tanda kutip menarik gitu ya, tapi dia telah meninggalkan kamu. Oke. Dan di sini adalah kamu berdiri dengan seseorang yang cukup boros dalam pengeluaran dia sehari-hari ya. Jadi sangat mungkin banget orang ini punya masalah dengan finansial. Karena dia itu kayak mungkin banget ya, banyak pengeluaran, banyak keborosan, entah karena ada tanggungan atau memang dianya sendiri yang boros. Jadi kayak pemasukan sama pengeluaran tuh nggak berimbang gitu ya. Oke. Dan orang ini gitu ya, mungkin banget ya, mungkin banget banyak mendapatkan negatif komen dari orang-orang sekitar kamu sebenarnya. Mungkin orang sekitar kamu tuh sering mengingatkan kayak, kamu yakin mau sama orang ini, dia tuh gini loh gitu. Jadi kamu tuh mungkin banget sering mendengar sesuatu yang kurang sedap lah ya soal orang ini. Oke. Orang ini itu punya sebenarnya rasa koneksi sama kamu karena di sini ada hubungan soulmates ya. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya dalam hubungan kalian, ada hubungan soulmate ya di sini. Oke. Ada hubungan the lovers di sana, hubungan cinta, hubungan koneksi rasa. Oke. Orang ini itu sebenarnya ya teman-teman merasa ya bersalah. Sora belum buka sebenarnya dia kenapa, tapi langsung terbuka sebenarnya orang ini tuh sadar kalau dia tuh punya kesalahan sama kamu ya. Dan mungkin banget kamu mendapati atau menemukan kesalahan dia itu, istilahnya ketangkep basah lah ya kalau dia salah. Oke, kita lanjutkan. Jadi sangat mungkin banget ya orang ini tuh tertangkap basah atau mungkin dalam tanda kutip red handed gitu ya, kesalahan dia sama kamu ya. Jadi kayak kesalahan apapun itu semoga nanti terungkap di kartu-kartu berikutnya ya. Tapi orang ini tuh kayak mungkin banget masih belum siap untuk minta maaf. Oke. Nah, selain ada isu kesalahan sama kamu, di sini kesalahan apapun itu ya teman-teman. Di sini juga ada isu tentang keluarga. Jadi kalau Sora lihat di sini sudah kelihatan ya. Di sini ada isu tentang masalah keluarga, tentang kondisi dia juga yang tadi Sora bilang finansial juga, banyak pengeluaran, banyak beban gitu ya. Dan di sini adalah begitu banyak konflik yang terjadi ya teman-teman. Oke, ada begitu banyak konflik di sini yang terjadi. Mungkin juga ada konflik dari keluarganya ya. Mungkin di sini ada yang harus menanggung keluarga atau justru mungkin kamu belum mendapatkan restu dari keluarganya dia. Oke. Dan di sini kalau Sora lihat kayak ada situasi mungkin banget ya, dia tidak cukup mungkin memperjuangkan kamu, memproteksi kamu. Itu yang bisa jadi sebenarnya salah satu kendalanya. Oke. Dan orang ini tuh kayak ada beberapa, nggak semua, itu punya masalah dengan minum-minuman ya. Jadi orang ini tuh bisa saja suka minum minuman alkohol, atau dia senangnya have fun, suka clubbing, kayak gitu, keluar dunia malam, itu sangat mungkin.
Oke. Dan di sini kayak ada situasi di mana ya, karena ada situasi dia pergi begitu saja, ada situasi penundaan yang membuat tidak nyaman sebenarnya dalam situasi saat ini ya. Mungkin kayak belum ada unfinished business, ada situasi yang belum selesai gitu ya. Oke. Dan begitu banyak hal-hal yang terjadi ya, omongan-omongan yang kamu udah bingung deh ya, omongan dia itu ada yang benernya apa enggak, apa itu cuman bohong atau enggak. Jadi di sini terjadi kebingungan. Oke. Di sini juga kalau ya Sora lihat ya, kamu mantauin dia juga sangat mungkin mantauin kamu. Jadi di sini sebenarnya ada saling energi yang saling melihat. Kamu masih kepo soal dia masih kepo soal kamu. Oke. Orang ini tuh punya masalah dengan yang namanya kemarahan. Jadi mungkin aja dia tuh sifatnya keras, gampang marah, emosian gitu loh ya, sehingga sangat mungkin ya ketika dia di sini banyak masalah ya, daripada mengkonfrontasi dia memilih untuk menjauh ya, karena dia orangnya emosian. Kalau sholat di sini ada beberapa, dan orang ini tuh bagaimanapun masih sering memikirkan tentang kamu ya, sangat mungkin orang ini masih sering mikirin soal kamu ya. Dan sebenarnya ya, orang ini tuh pingin bicara sama kamu sebenarnya ya, dia pingin datang untuk bicara sama kamu. Oke. Hanya orang ini tuh masih berusaha membulatkan dirinya ya, dan masih tidak yakin sama apa yang akan dia katakan atau apa yang akan terjadi ke depannya kalau dia datang sama kamu. Jadi orang ini ada keraguan, teman-teman. Kita lihat ya di sini apa yang batinnya rasakan tentang kamu. Oke. Di sini dia ada merasa perasaan kayak insecure, tidak percaya diri, tidak merasa berarti apa-apa, apalagi setelah kesalahan yang dia lakukan sama kamu dan begitu banyak kekurangan dirinya dia. Mungkin kayak gak cukup kuat juga untuk mempertahankan kamu, gak cukup kuat untuk melakukan yang terbaik buat kamu. Jadi di sini ada sisi dia tuh merasa dia nggak cukup berarti. Jadi dia merasa kamu sosok yang jauh lebih baik daripada dirinya dia. Itu yang dia rasain. Oke. Dan dia tuh tahu kalau kamu tuh sebenarnya hanya kayak gimana ya? Kamu tuh kayak sering merendah gitu loh ya. Kamu nggak mau sombong, kamu nggak mau pamer. Tapi dia tahu sebenarnya jauh di dalam kamu tuh lebih baik dari dia dalam banyak hal ya, mungkin dalam perilaku, dalam status ekonomi, dalam status sosial. Dia merasakan ikatan kontrak jiwa yang sangat kuat sama kamu. Artinya di batinnya dia itu merasa kalian tuh terikat ya, dan dia tidak bisa melupakan kamu dan ikatan kalian, dan dia banyak banget belajar dari koneksi di antara kalian. Okay. Di sini dia banyak merasakan ketenangan, kedamaian gitu loh ya. Dan di sini ada perasaan ketenangan, kedamaian yang dia rasain ya. Selain daripada itu, dia juga ngerasa di sini kayak ada kangen, kayak pengen ngabisin waktu sama kamu. Mungkin bisa sekedar berduaan aja gitu loh ya. Oke, orang ini berharap bisa minta maaf sama kamu. Setelah kesalahan yang dia lakukan sama kamu, orang ini tuh berharap bisa mendapatkan pemaafan dari kamu. Kita coba lihat ya, di sini ada apa keterangan tambahannya. Dia itu karena masih punya hasrat sama teman-teman sama kamu ya. Di sini kalau Sora lihat, dia itu pengen minta maaf ya, dan dia tidak bisa melupakan segala kesalahan dia sama kamu. Oke, dan dia masih punya hasrat sama kamu. Di sini ada orang yang bergerak dalam industri kreatif ya, artistik, mungkin dia musik, suka musik, atau dia pemusik ya, kayak gitu. Terus kalau Sora lihat di sini, dia menyesalkan kesempatan yang dia lewatkan. Kenapa kok dia menyia-nyiakan kamu? Kenapa kok dia tidak melakukan yang terbaik untuk mempertahankan hubungan kalian?
Di sini ada energi di mana dia benar-benar kepingin komunikasi sama kamu. Ya, di sini dia menyesali kesempatan yang sudah dia lewatkan, ya teman-teman. Kenapa kok dia tidak berkomunikasi dengan kamu sebaik-baiknya, gitu loh. Jadi di sini ada masalah komunikasi memang, atau di sini kayak dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk memperjuangkan hubungan ini. Dia merasa sangat di batinnya itu dia menyadari dia tuh sendiri hancur, dan dia juga sadar kamu sangat mungkin hancur. Jadi dia merasa ada penyesalan karena dia menghancurkan kamu, dan di satu sisi itu juga menghancurkan dirinya, ya teman-teman. Dia menyadari bahwa apa yang telah dia lakukan dan apa yang terjadi menghancurkan dia dan menghancurkan kamu. Oke. Orang ini mencoba untuk healing, mencoba untuk memperbaiki dirinya dia, ya, dengan segala kekurangan dia yang tadi Sora bilang. Orang ini merasa dia tuh memang nggak, gimana ya, dirinya dia tuh sebelumnya nggak begitu peduli sama dirinya sendiri, teman-teman. Orang ini tuh kayak pingin sukses, pingin berhasil untuk supaya bisa lebih dipandang sama kamu. Dan kalaupun kembali, aku tuh punya sesuatu untuk nih, gitu loh. Kalau kamu kasih kesempatan, aku tuh punya ini. Di dalam batinnya dia tuh dia masih pingin bisa komunikasi sama kamu. Ya, di dalam batinnya dia sangat ingin komunikasi sama kamu. Ya. Dan di sini cuman ya dalam situasi ini dia menyadari kalau dia mau komunikasi juga situasi finansial dia harus cukup baik. Itu juga mungkin akan membantu dia untuk memperjuangkan hubungan kalian. Yang dirasakan di batinnya soal kamu. Oke. Dia kehilangan seorang sahabat, teman-teman. Kamu selama ini sudah jadi sahabat dia, mendukung dia, menolong dia. Jadi dia tuh bukan cuma kehilangan seseorang, tapi dia juga kehilangan sahabat, teman-teman. Oke. Kalau Sora lihat di sini ada sangat mungkin banget ya kesalahan dia sama kamu yang ketangkap basah. Kamu mungkin mendapati dia flirting atau menggoda-goda gitu ya. Orang pihak ketiga lain, walaupun belum tentu selingkuh ya, tapi dalam artian tuh dia mungkin cenderung flamboyan, tebar pesona, apa ya bilangnya, terlalu ramah dalam tanda kutip ya. Itu sangat mungkin. Dan dia ketika ditanya jawabnya cuma, oh enggak, aku cuma chatting-chattingan iseng aja kok, cuma teman aja kok, dan sebagainya ya. Dan dia menyadari dia kehilangan seseorang yang selalu membantu dia, karena kamu selalu membantu dia ya. Kamu nggak cuma ngomong, kamu benar-benar lakukan ya. Bahasa cinta kamu membantu dengan sepenuh hati. Sorry, kita mau lanjutin lagi. Di sini dia menyadari kalau dia tuh tidak punya gambaran diri yang baik, sehingga dia tidak bisa mencintai kamu dengan cukup baik. Dan dia tahu kamu kayak sekarang tuh pingin lebih mentekingkan diri kamu ya teman-teman. Oke. Dan perpisahan sama kamu ini benar-benar membawa rasa sakit sama dia, teman-teman. Sedih, sakit, kecewa ya. Dan dia merindukan, teman-teman, sentuhan fisik sama kamu ya. Kalau ditanya, orang ini sangat merindukan sentuhan fisik sama kamu. Oke. Orang ini pingin bisa berkomitmen lagi sama kamu, pingin bisa terkoneksi lagi sama kamu, pingin menjadikan kamu bagian dari masa depannya, walaupun dia masih belum yakin. Karena bagaimanapun juga ikatan jiwa itu selalu ada, dia rasain, teman-teman ya. Dan dia merasa benar-benar merasa bersalah. Jadi buat kamu yang nanya, dia benar-benar rasa bersalahnya besar ya. Karena dia menyadari betapa sudah banyak hal sakit yang dia rasain, teman-teman. Oke. Dan dia tuh dengan space yang kemarin kalian mungkin berjauhan, gak komunikasi dan sebagainya ya teman-teman, itu membuat dia jadi bisa berpikir dan merenungi tentang hubungan ini. Penyesalan terus datang, penyesalan, rasa bersalah, dan dia pingin jadi sosok yang bertanggung jawab. Artinya dia sangat ingin, teman-teman ya, berusaha untuk memperjuangkan kamu. Sangat mungkin di sini ada usaha untuk memperjuangkan kembali ya. Jadi kalau kamu nanya yang apa namanya, Kak, dia bisa bakalan berubah nggak ya?
Oke, di sini ada keinginan dia untuk menjadi sosok yang lebih bertanggung jawab. Ya, orang ini pengen komunikasi sama kamu, bicara, diskusiin hubungan kalian, bagaimana ke depannya, gitu loh ya. Walaupun memang mungkin ada situasi keluarga tadi yang mungkin belum setuju ya, tapi kalau Sora lihat di sini dia pingin membuat apa ya, kalau Sora lihat di sini kayak pingin ngasih kabar sama kamu melalui internet, teman-teman. Di sini juga menandakan ada beberapa yang kenal sama kamu melalui internet. Di sini mau ada perubahan, changing, teman-teman. Ya, ada perubahan. Walaupun itu memang gak gampang ya, teman-teman. Oke, dia pingin ada perubahan ke depannya. Dan sangat pingin banget itu untuk membuat perencanaan sama kamu. Jadi dia tuh kayak pingin datang, ya, dan dia pingin membuat perencanaan untuk hubungan kalian ke depannya seperti apa. Tadi kalau ditanya serius sih serius. Jadi kayak mau, yuk solusinya apa. Di sini ada kesadaran gitu loh, kayak aku harus berubah, kesadaran perubahan, teman-teman, ya. Dan ini memang sudah diatur semesta untuk dia datang dan menyadari kesalahan dia sama kamu. Dan dia pingin quality time, membicarakan banyak hal, solusi dari banyak hal, intinya sih gitu ya. Artinya orang ini ada perenungan ya, dan menyadari. Jadi kayak dia menyadari, aku tuh bermasalah, gimana sih aku harus menyelesaikan situasi ini. Ada di sini yang dia menyadari itu semua. Oke, dia pingin bisa lah paling nggak ketemu dulu, ngobrol santai dulu, nanti pelan-pelan kita perbaiki hubungan ini, apa yang harus kita lakukan gitu loh ya. Oke. Karena kan terlalu banyak hal nih terjadi pada saat ini. Jadi kayak dia mau sabar satu-satu selesaiinnya, teman-teman. Karena nggak mungkin diselesaikan semua pada saat ini, situasi yang sudah terlanjur complicated ini gitu loh. Jadi kayak pelan-pelan ya. Dan dia sadar kok kalau memang dia bahkan butuh diterapi untuk merubah kebiasaan buruknya dia siap gitu loh ya. Dan dia siap untuk mendengarkan segala nasihat kamu dan masukan dari kamu. Oke. Intinya gitu sih. Dia pengen segera memulai awal yang baru. Jadi ada something new coming up. Oke. Sora kapan? Oke, kita coba lihat Sora kapan ya. Kita coba lihat. Di sini ada periode waktu, tapi di sini juga ada astrologinya. Yang nanti dicocokin sama Sun, Moon, Rising dan Venus-nya dia. Kalau Sun, Moon, Rising, Venus, kamu harus tahu jam lahir dia, tanggal lahir dia, di mana dia lahir, dimasukin. Nanti kelihatan itu datanya di internet. Nah, cara cari deh tuh datanya dia ya. Oke. Aquarius 11 minggu atau 11 bulan lagi. Gemini 3 minggu atau 3 bulan lagi. Sagittarius 9 minggu atau 9 bulan lagi. Leo 5 minggu atau 5 bulan lagi. Capricorn 10 minggu atau 10 bulan lagi. Aries 1 minggu atau 1 bulan lagi. Dan Scorpio 6 minggu atau 6 bulan lagi ya. Kita sekarang coba lihat untuk alfabetsnya. Aduh, kebanyakan kartu jadi ribet sambil akunya lagi beler. Oke. NPJ, LJZ, WOE, KTP, HF, I dan T. Dan S. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke Sora di Miss Hana Sora. Dan jangan lupa personal readingnya di Sora_tarot di Instagram DM aja. Nanti diarahin. Oke, makasih. Bye-bye.